Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Konsep Dasar Bumi Antariksa dan Kimia. Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mesa Serlin dengan NIM 23354036 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai angin. Di antaranya yaitu pengertian angin, karakteristik angin, jenis angin, dan dampaknya. Berikut video pembelajarannya. Selamat menonton. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu angin? Angin adalah aliran udara yang bergerak dari daerah dengan tekanan udara tinggi menuju daerah dengan tekanan udara rendah. Gerakan udara ini disebabkan oleh perbedaan suhu dan tekanan di atmosfer bumi. Angin dapat memiliki kecepatan yang bervariasi dari yang sangat lembut hingga sangat kencang, dan memiliki peran penting dalam distribusi suhu, kelembaban, serta mendukung proses alam seperti penyebaran polen atau pembentukan awan. Selanjutnya kita masuk kepada karakteristik angin. Yang pertama yaitu kecepatan angin. Kecepatan angin mengacu pada seberapa cepat udara bergerak. Kecepatan angin dapat bervariasi, mulai dari angin yang sangat ringan hingga angin kencang atau badai. Selanjutnya yaitu arah angin. Arah angin menunjukkan dari mana angin itu berasal. Arah angin biasanya diukur menggunakan kompas dan dapat dibagi menjadi beberapa arah utama, seperti utara, selatan, timur, dan barat. Karakteristik angin selanjutnya yaitu tekanan udara. Perbedaan tekanan udara antara satu wilayah dengan wilayah lainnya menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan angin bergerak. Daerah dengan tekanan udara tinggi akan mengalirkan udara ke daerah dengan tekanan udara rendah. Karakteristik angin selanjutnya yaitu suhu udara. Suhu udara dapat mempengaruhi gerakan angin. Angin biasanya bergerak dari daerah yang lebih dingin ke daerah yang lebih panas, atau dari wilayah yang lebih panas ke wilayah yang lebih dingin, tergantung pada kondisi atmosfernya. Yang kelima yaitu kelembaban udara. Angin juga dapat membawa uap air yang mempengaruhi kelembaban udara di wilayah yang dilaluinya. Angin yang bergerak dari laut misalnya cenderung lebih lembab daripada angin yang bergerak di daratan. Yang keenam, kekuatan angin. Kekuatan angin diukur dengan menggunakan skala atau alat pengukur angin seperti anemometer. Kekuatan angin dapat bervariasi, mulai dari angin ringan hingga angin badai. Yang ketujuh yaitu durasi dan frekuensi. Angin juga dapat memiliki karakteristik dalam hal durasi, yaitu berapa lama angin bertiup, dan frekuensi, seberapa sering angin bertiup dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis angin. Yang pertama, berdasarkan arah atau asal angin. Yang kedua, berdasarkan kecepatan dan kekuatan. Yang ketiga, berdasarkan waktu atau pergerakan. Dan yang keempat, berdasarkan wilayah geografis. Jenis angin berdasarkan arah atau asal angin. Yang pertama yaitu angin muson. Angin muson adalah angin yang bertiup secara periodik dan berubah arah setiap setengah tahun sekali. Angin muson terbagi menjadi dua. Yang pertama, angin muson barat, yaitu
angin yang berasal dari benua Asia menuju ke benua Australia pada musim hujan. Yang kedua, angin muson timur, yaitu angin yang berasal dari Australia menuju Asia pada musim kemarau. Selanjutnya, angin pasat, yaitu angin tetap yang bergerak dari subtropis menuju ekuator. Angin pasat terbagi menjadi dua. Yang pertama, pasat timur laut, berasal dari belahan bumi utara ke ekuator. Yang kedua, pasat tenggara, yaitu dari belahan bumi selatan ke ekuator. Yang ketiga, angin lokal. Angin lokal adalah jenis angin yang pergerakannya terbatas pada suatu wilayah tertentu dan dipengaruhi oleh kondisi geografis serta perbedaan suhu atau tekanan udara di wilayah tersebut. Yang pertama, angin darat dan laut, yaitu bertiup secara harian. Angin berasal dari darat ke laut pada malam hari dan angin bertiup dari laut ke darat pada siang hari. Selanjutnya yaitu angin gunung dan lembah. Angin bertiup dari gunung ke lembah pada malam hari dan angin bertiup dari lembah ke gunung pada siang hari. Yang keempat yaitu angin siklon dan antisiklon. Angin siklon adalah angin yang menuju tekanan rendah dan berputar, sedangkan angin antisiklon adalah angin yang keluar dari tekanan tinggi dan berlawanan dari angin siklon. Yang kedua, jenis angin berdasarkan kecepatan dan kekuatannya. Yang pertama, angin sepoi-sepoi. Kecepatannya rendah sekitar 1-3 meter per sekon. Yang kedua, angin sedang. Kecepatannya sedang sekitar 4-7 meter per sekon. Angin sedang ini sering terasa nyaman. Yang ketiga, angin kencang. Kecepatan tinggi lebih dari 8 meter per sekon dan dapat merusak. Yang keempat yaitu angin badai. Kecepatannya sangat tinggi di atas 20 meter per sekon dan berpotensi menyebabkan kerusakan besar. Yang ketiga, jenis angin berdasarkan waktu atau gerakan. Yang pertama yaitu angin harian, terdiri dari angin darat dan laut, yaitu angin yang berubah setiap hari sesuai siklus panas dari matahari. Yang kedua yaitu angin gunung dan lembah, yaitu angin yang berubah setiap hari dengan perubahan siang sampai malam. Selanjutnya yaitu angin musiman. Angin musiman adalah angin yang bertiup secara periodik dan berubah arah sesuai dengan pergantian musim, biasanya setiap 6 bulan sekali. Contohnya, angin muson yang berubah setiap 6 bulan. Selanjutnya yaitu angin tetap. Angin tetap adalah angin yang bertiup secara konstan sepanjang tahun tanpa mengalami perubahan arah. Contohnya, angin pasat yang bertiup konstan sepanjang tahun. Terakhir, jenis angin berdasarkan wilayah geografis. Yang pertama yaitu di Indonesia. Di antaranya yaitu angin gending, seperti panas kering di Jawa Timur. Yang kedua, angin bahoro, seperti panas kering di Sumatera Utara. Dan yang ketiga, angin kumbang, seperti yang ada di Cirebon, yaitu bersifat kering dan panas. Selanjutnya, wilayah global, yaitu ada angin sirocco, seperti panas dari Sahara ke Mediterania. Yang kedua, angin mistral, seperti dingin dari pegunungan ke Riviera, Prancis. Angin Cino, yaitu
seperti panas di Amerika Utara yang sering melelehkan salju. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk kepada dampak angin terhadap lingkungan dan manusia. Yang pertama yaitu pengaruh terhadap iklim, di antaranya distribusi suhu. Angin menggerakkan udara panas dan dingin dan menciptakan perbedaan suhu di suatu daerah seperti angin muson yang membawa hujan di Asia Tenggara. Selanjutnya itu fenomena cuaca ekstrim. Angin siklon dan angin fron memengaruhi intensitas hujan, badai, dan kekeringan di berbagai daerah. Selanjutnya, pengaruh terhadap iklim yaitu pembentukan curah hujan. Angin membawa uap air yang kemudian membentuk awan dan hujan. Misalnya, angin pasat yang mengumpulkan uap air di lautan tropis. Dampak angin selanjutnya yaitu terjadinya erosi dan pembentukan tanah. Yang pertama yaitu erosi tanah. Angin kencang dapat mengikis permukaan tanah terutama di daerah kering dan gersang, menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Yang kedua yaitu pembentukan dataran pasir. Di wilayah gurun atau pantai, angin membentuk bukit pasir atau dan seperti di Gurun Sahara atau Gumuk Pasir Parangkusumo. Selain itu, ada penyebaran sedimen. Angin membawa partikel debu atau pasir ke daerah lain yang berkontribusi pada pembentukan tanah di tempat baru. Dampak angin selanjutnya yaitu sebagai sumber energi terbarukan. Yang pertama yaitu turbin angin. Angin digunakan untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Energi ini dapat menggantikan bahan bakar fosil. Selanjutnya yaitu ada keuntungan energi angin. Tidak menghasilkan polusi udara serta biaya operasional rendah setelah instalasi dan juga sumber energi yang melimpah dan tak akan habis. Dampak angin yang terakhir yaitu penggunaan global. Nah, seperti negara-negara Denmark, Jerman, dan Belanda memanfaatkan energi angin secara besar-besaran. Baiklah teman-teman, sekian video pembelajaran saya pada kesempatan kali ini. Semoga video tersebut bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman.